Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah kedua mata kuliah teknik pelaksanaan dan alat berat, khususnya tentang alat berat. Saya akan menyampaikan materi tentang pengantar alat berat, yaitu sekilas tentang alat berat, mengenai penjelasan tentang apa saja yang akan dipelajari di dalam materi alat-alat berat. Nanti akan saya jelaskan mengenai pengenalan alat berat sendiri, kemudian ada tentang pemindahan tanah mekanis atau PTM, kemudian produksi alat berat, pengertian waktu siklus, biaya alat, dan hubungan antara produksi dan biaya alat. Nah, pengenalan alat berat. Jadi kalau kita mengamati alat berat yang bekerja di suatu proyek itu bisa dikelompokkan berdasarkan penggerak utamanya atau istilahnya prime mover-nya. Jadi ada bagian utama yang menggerakkan alat berat itu disebut dengan penggerak utama atau prime mover. Seperti yang ditunjukkan di gambar ini penggerak utamanya dinamakan traktor. Anda lihat ya ini ya. Nah, traktor itu ada yang menggunakan roda ban, ada juga yang menggunakan ini namanya crawler atau roda rantai. Anda lihat ini kalau ini penggerak utamanya ya, yang ada kemudinya ini penggerak utamanya. Ini traktor. Kemudian ada juga alat berat yang digerakkan dengan eskavator. Penggerak utamanya itu namanya eskavator. Sebenarnya ini ada dua juga ya. Kebetulan saya dapat gambarnya cuma satu macam. Ada yang roda ban, ada juga yang roda rantai atau crawler. Apa bedanya dengan traktor tadi? Nah, terutama yang gambar kedua ini, Anda perhatikan. Ini kan rodanya arahnya ke depan belakang, tetapi badannya ini bisa berputar. Namanya ini swing. Nah, itu namanya eskavator. Kalau traktor tadi tidak bisa ya. Nah, ini menyatu dengan bannya ya. Nggak ada porosnya. Kalau eskavator, nah ini bisa swing. 180 derajat bisa ini. Nah, sesuai dengan namanya, pada umumnya eskavator digunakan untuk menggali, to excavate, ya. Nah, tapi sekarang perkembangan sudah banyak sekali ya. Ada juga yang selain menggali bisa juga menggunakan alat yang seperti ini. Misalkan mengangkat, bisa juga. Nah, tentunya selain dua kelompok utama ini tadi, itu traktor dan eskavator, ada juga alat yang lain ya tentunya. Nah, contohnya ini berdasarkan penggeraknya itu namanya alat lainnya lah ya. Contohnya banyak sekali ya, seperti misalnya dump truck. Ini dump truck. Dump truck itu juga macam-macam, kapasitasnya ada yang kecil, sedang, besar. Ini sangat besar sekali ini. Rodanya aja sudah lebih besar dari manusia ya. Oh, ini besar sekali. Nah, selain dump truck apa kira-kira? Anda kalau lihat di proyek-proyek yang sekarang itu ya, waktu ngecor apa? Ada truk mixer ya, kemudian ada concrete pump, ada lagi crane ya. Crane itu ada juga yang fixed crane yang dipasang menggunakan pondasi, tidak dipindah-pindah. Ada yang mobile crane. Nah, itu adalah termasuk alat berat yang tidak digerakkan traktor maupun eskavator. Berarti termasuk alat lainnya. Ya kira-kira nanti yang utama yang kita pelajari dua ini ya, tiga ini dump truck ya. Yang lainnya terlalu banyak, bisa Anda pelajari terutama ada di peraturan Menteri PUPR ya nanti ya. Nanti terakhir-terakhir akan saya tunjukkan. Tapi yang utama tadi sudah saya sebutkan traktor, eskavator, sama dump truck. Nah, ini enggak ya itu tadi. Oke, sekarang ke pengertian pemindahan tanah mekanis atau PTM.
Ini sekedar informasi saja. Dulu waktu saya zaman kuliah itu nama mata kuliahnya PTM dan alat berat, pemindahan tanah mekanis. Apa pemindahan tanah mekanis itu? Nah, coba kita amati proyek-proyek besar. Seperti apa misalnya? Jalan raya atau jalan tol gitu, pembangunan jalan baru ya ini. Kemudian jembatan yang bentang panjang, gedung bertingkat tinggi, bangunan air, bendungan, ya, dan lain-lain. Kita lihat ciri-cirinya terutama pada materialnya. Apa kira-kira dari semua proyek besar ini? Ya. Pada umumnya ya, proyek-proyek besar itu jalan tol apalagi ya, terus bangunan air itu ada pekerjaan tanah dengan volume yang sangat besar sekali. Gedung bertingkat juga bisa, misalnya kalau membuat basement, berapa lantai di bawah permukaan tanah. Itu tentunya pekerjaan tanahnya, ya galiannya itu sangat besar. Bisa galian, bisa timbunan, kalau jalan tol itu dua-duanya. Kemudian ada juga pekerjaan pengangkatan material yang besar-besar dan berat. Ya. Apa contohnya? Ya kalau di jembatan itu menggunakan balok girder ya. Wah itu besar sekali bentangnya dan berat. Kalau di gedung bertingkat juga bisa ya. Dari komponen pre-stress. Bisa juga di bangunan air juga demikian. Ya. Materialnya besar-besar berat-berat. Nah, paling tidak ya sering sekali terjadi pengangkutan material dengan volume besar dan sering. Di proyek-proyek itu ya lalu lalang material itu keluar masuk banyak sekali. Ya. Coba Anda bayangkan kalau semua ini dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat, terutama alat berat ya bisa jadi ini kalau zaman sekarang ya nggak selesai-selesai itu proyeknya, sangat lama sekali. Nah karena sifat dari material yang ini tadi ya, yang sangat besar, berat, kemudian sering sekali, maka tentunya diperlukan bantuan alat berat. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya ambil yang contoh pekerjaan tanahnya ya. Apa saja pekerjaan tanah ini? Ada membongkar atau menggali ya, ini pengertiannya itu. Excavate, menggali tanah, dari tanah asli atau mengambil tanah, bisa juga ini dari tanah timbunan. Ada pengangkutan, ada pembuangan, menguruk, memadatkan. Ini pekerjaan tanah. Nah, kalau pekerjaan tanah ini dikerjakan secara biasa ya, manual, ya ini hanya ya pemindahan tanah, ya, menggali, dibuang, pemindahan tanah. Tetapi kalau semua ini kan ada pengertian mekanis, semua pekerjaan ini dikerjakan dengan menggunakan alat berat, maka inilah yang disebut dengan pemindahan tanah mekanis. Ya. Makanya, jadi apa pemindahan tanah mekanis? Pemindahan tanah mekanis adalah pekerjaan tanah yang dilaksanakan dengan alat berat. Memang alat berat itu sangat erat kaitannya dengan pekerjaan tanah nanti. Ya, bagaimanapun kita sedikit banyak belajar sifat-sifat tanah juga ya nanti ya. Nah, apa masalah utama dalam PTM? Coba Anda amati ya pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat, khususnya yang tadi ya pekerjaan tanah tadi itu, PTM tadi. Nah, tentunya ini hubungannya dengan manajemen ya. Nah, Anda kalau melaksanakan pekerjaan kan dibatasi dengan waktu atau durasi pekerjaan. Jadi, harus bisa ditentukan jangka waktunya. Berapa lama pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Selain itu apa? Nah, tentunya juga pertimbangan biaya ya. Biaya pekerjaan. Nah, bagaimana pelaksanaan ini tadi, pekerjaan tadi itu dengan menggunakan alat berat tentunya ya, itu dengan biaya yang paling murah. Nah, dua masalah utama ini sebenarnya yang kaitannya dengan alat berat itu ya. Nah, sehingga dari dua permasalahan ini maka seorang yang
merencanakan akan melaksanakan pekerjaan dengan alat berat, itu harus bisa menghitung atau memperkirakan kemampuan alat dan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Ya. Apa sih kemampuan alat itu? Ya, ini diberikan pengertian ya, tapi sebenarnya mudah ya, ada kata-kata kuncinya. Kemampuan alat adalah seberapa banyak alat bisa melakukan pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang diukur adalah banyaknya produknya yang dikerjakan. Atau katakanlah volume lah ya. Tapi sebenarnya kalau bicara volume kurang tepat sekali ya. Karena belum tentu volume, bisa jadi nanti satuannya meter kubik, meter persegi gitu ya. Tapi memang yang paling banyak adalah meter kubik, volume yang paling banyak. Nah, apa saja yang dikerjakan tadi itu? Ya, menggusur, menggali, mengangkut, ya, membuang, memadatkan, dan sebagainya. Berapa banyak volume yang bisa dikerjakan dari alat tersebut dari satu tempat ke tempat lain ini pentingnya. Ya, jadi ada tempat asal, ada tempat tujuan. Itu adalah kemampuan alat. Yang diukur adalah berapa banyak volume pekerjaannya. Nah, di dalam mengukur kemampuan alat itu ada dua hal yang harus dipahami ya. Ada dua. Yang pertama, ada istilah kapasitas alat atau kapasitas. Apa kapasitas itu? Ya, kapasitas itu adalah kemampuan alat untuk melakukan pekerjaan dalam satu kali operasi. Satu ya. Nah, ini namanya satu siklus. Harap dipahami satu siklus itu bukan dari A ke B. Ya, tadi kan ada tempat asal, ada tempat tujuan. Itu setengah siklus. Satu siklus itu dari tempat asal ke tempat tujuan, balik lagi ke asal. Nah, itu satu siklus ya. Nah, itu namanya satu kali operasi. Dari asal ke tujuan, balik lagi. Nah, itu satu siklus. Biasanya ukuran atau satuan yang dipakai adalah meter kubik per siklus. Ya. Tapi harap diingat ya, ini tidak selalu meter kubik. Memang kebanyakan meter kubik ya, tapi tidak selalu. Bisa saja meter persegi itu bisa. Ya. Itu ya, ini hanya salah satu contoh saja satuan ya. Nah, bisa. Pokoknya yang harus dipahami adalah kemampuan alat melakukan pekerjaan dalam satu kali operasi, satu siklus. Itu kapasitas alat. Kemudian ada istilah produksi alat. Apa bedanya kapasitas dan produksi? Kalau secara cepat ya, biar gampang mengingatnya, beda satuan, gitu aja. Mirip ya, dua-duanya ini sebenarnya kemampuan alat. Dua-duanya kemampuan alat, tetapi satuannya beda. Ya. Jadi kalau kapasitas tadi ngukurnya, ya, ngukurnya itu dalam satu siklus. Kalau produksi sama-sama kemampuan alat, melakukan pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 jam. Nah, beda ya, 1 jam. Sehingga satuannya itu pada umumnya ya, meter kubik per jam. Atau kalau meter persegi ya juga per jam. Nah, mulai sekarang, harap diingat-ingat benar-benar ya, mulai saat ini kalau Anda belajar alat berat, itu satuan yang digunakan, pasti ya, satuan yang digunakan adalah per jam. Ya, ini jam. Jangan lupa ya, nanti kalau ditanyakan produksi atau apa, jangan meter kubik toh. Selalu ada per jamnya. Dan benar lagi ada lagi satuan yang mungkin Anda kurang familiar, tapi memang seperti itulah alat berat. Satuannya nanti per jam. Ini kaitannya dengan kemampuan alat. Ada dua hal ini ya. Bedanya adalah satuan. Kemudian, apa yang dipelajari dalam alat berat? Kira-kira apa tadi? Berangkat dari permasalahan tadi. Ya. Yang pertama ya tentunya bagaimana menghitung produksi alat berat. Nah, ini yang jelas ya. Ini nanti kita pelajari untuk setiap alat berat yang dipelajari. Kemudian yang kedua tentang biaya. Ya. Bagaimana menghitung biaya yang digunakan untuk pengelolaan dan pengoperasian alat.
Jadi dua hal ini sebenarnya, dua hal ini ya, produksi alat dan biaya alat. Nah, sudah, ya cuma dua hal ini, nanti alatnya yang beda-beda, gitu ya. Sebenarnya simpel sekali, ya, nggak usah ruwet-ruwet ya Anda memikirkan alat berat itu. Ya pokoknya tentang produksi, tentang biaya, produksi biaya, itu saja. Nah, yang pertama produksi. Ini sebenarnya waktu dulu ya, zaman dulu itu alat alat berat itu SKS-nya itu pernah 3 SKS pernah 2. Nah, pada saat SKS-nya 3 dan 2 itu saya menjelaskan secara detail ini ya. Ini produksi alat itu bisa dihitung ya, tergantung dari ada tahanan-tahanan, tahanan gelinding, tahanan kelandaian, pengaruh tinggi tempat, pengaruh temperatur, pengaruh tekanan udara, percepatan alat. Semua ini ada rumusnya, ada hitungannya ya. Tetapi kalau Anda mempelajari ini, ya ini sangat erat ya, bersinggungan dengan teknik mesin ini ya. Oke lah, karena sekarang alat berat itu kan setengah bagian dari TPAB ya. Jadi ya anggap aja ini satu SKS enggak. Sudahlah, ini tidak terlalu penting ya. Jadi yang penting itu kita tahu alat bisa beroperasi gitu aja. Itu serahkan pada operator aja. Ya. Kalau pengen tahu hitungannya bisa, ini masih ada bukunya itu ya. Di bukunya Pak Rohman Hadi, khususnya di PTM tadi itu. Tapi sekarang bukunya sudah agak langka ini. Itu hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, itu tergantung dari ini ya. Kemudian yang kedua tentang biaya. Biaya pengelolaan dan pengoperasian alat berat atau sering disingkat dengan biaya alat berat gitu aja ya. Biaya alat berat itu terdiri dari atau tergantung pada ada 2, biaya kepemilikan dan biaya operasi. Jadi nanti kalau mau menghitung biaya alat, maka gimana caranya? Ya, dihitung biaya kepemilikan dan dihitung biaya operasi. Biaya alat sama dengan biaya kepemilikan ditambah biaya operasi. Itu ya. Apa biaya kepemilikan itu? Biaya kepemilikan nanti ya pengertiannya ini dipengaruhi oleh harga alat, umur, pajak, bunga modal, asuransi, dan nilai sisa. Nah, kalau Anda mendengar istilah ini, harga alat, umur alat, ada bunga modal, ada nilai sisa, berarti ini kaitannya apa ini? Anda pernah ikut kuliahnya ya? Iya betul, ini adalah tentang ekonomi teknik ini. Sebenarnya hitung-hitungannya sama ya, sama dengan ekonomi teknik itu, cuma sederhana ya, tidak seperti ekonomi teknik. Ini salah satu ya, perhitungan dalam ekonomi teknik. Kemudian biaya operasi itu dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar, pelumas, harga bahan bakar dan pelumas, biaya perbaikan, penggantian suku cadang, biaya untuk operator. Ini sebenarnya juga sama ya, ada rumusnya ini. Nah, rumusnya itu sangat erat kaitannya dengan teknik mesin ini. Nah, untuk menyingkat waktu, karena ini juga terlalu panjang kalau disampaikan, maka nanti given aja ini pada apa kalau ada soal-soal, ada tes gitu ya, nggak terlalu kita terlalu dalam masuk ke sini ya. Toh nanti ini informasi saja ya, nanti di akhir kuliah insya Allah saya sampaikan bahwa ini kan secara teoritis ini ngitungnya ini biaya alat ini. Pada saat Anda nanti kerja itu sudah ada form-formnya, sudah ada formatnya. Apa yang digunakan kira-kira? Ya format yang digunakan itu adalah format dari Kementerian PUPR, ada peraturan Menteri PUPR ya, tentang perhitungan analisa kesatuan pekerjaan yang menggunakan alat berat. Nah itu nanti menggunakan di sana, nggak usah terlalu detail lagi seperti ini. Ini teoritis, ini adalah basic ya, basic dari perhitungan biaya alat. Tapi nanti prakteknya yang menggunakan cara dari atau peraturan Menteri PUPR itu tentang analisa kesatuan pekerjaan. Baik, langsung saja ya. Ini meskipun pengenalan saya berikan di awal-awal supaya Anda nanti sudah sangat familiar ya dengan perhitungan-perhitungan yang akan diberikan. Nah, untuk produksi alat berat itu rumus sebagian besar yang digunakan nanti adalah menggunakan rumus ini.
Nah, ini sebagian besar ya. Nanti ada beberapa alat yang tidak menggunakan ini, tapi sebenarnya prinsipnya juga menggunakan rumus ini juga. Cuma dikembangkan gitu aja. Ya. Jadi rumus ini rumus umum ya. Nanti berkali-kali kita nanti menggunakan rumus ini. Coba perhatikan ini notasi-notasinya ya. Ada huruf Q besar, ada huruf Q kecil. Kenapa menggunakan huruf ini? Saya juga nggak tahu. Oh, ini di buku referensinya seperti itu ya. Buku referensi dari Pak Roman Hadi. Ya, dari PU ini. Q besar itu adalah produksi alat dalam 1 jam. Nah, tadi ya. Meter kubik per jam. Atau karena kita menggunakan alat berat mesin ya. Seringkali mesin itu menggunakan satuan, bukan satuan metrik. Satuan yang digunakan adalah satuan Inggris ya. Contohnya seperti pound, kalau untuk berat, yard, feet, nah, mil, nah, seperti itu ya. Jadi kalau yard kubik itu ditulis CUYD, kubik yard. Nah gitu ya, jangan bingung. CU itu kubik, singkatan dari kubik. Ya. Nah, nanti konversi-konversi satuan sangat penting sekali. Konversi satuan. Yang perlu diingat adalah per jamnya ini ya. Nah, per jamnya ini. Q itu simbol dari produksi alat. Satuannya pada umumnya ya meter kubik per jam. Bisa jadi nanti meter persegi juga loh. Tapi ini yang umum adalah meter kubik per jam atau kubik yard per jam. Ya. Q kecil ini tadi ya, ini adalah kapasitas alat per siklus. Kalau ini produksi, nah hubungannya tadi ya antara kapasitas dan produksi tadi. Q besar itu produksi alat, satuannya apa? Meter kubik per jam. Kalau Q kecil itu adalah kapasitas alat, satuannya meter kubik per siklus. Ya, siklus, satu siklus. Ya. Bisa meter kubik per siklus, atau meter persegi ya, atau kubik yard per siklus. Ini Q kecil. Kemudian waktu siklus, WS itu. WS itu waktu siklus. Pada umumnya hampir selalu ya, kita nyatakan atau kita hitung nanti ya, waktu siklus dari kerjanya alat itu adalah menit, dalam menit. Sehingga, nah, karena ini satuannya meter kubik per jam ya. Ya kalau ini waktu siklus per menit, maka harus diberi angka 60 di atas. 60 per waktu siklus ini catatannya dalam menit ya. Nah misalnya nanti di soal ini sudah dalam jam, dinyatakan dalam jam, ya Anda nggak usah memberikan 60 ya, 1 saja. Oh ini satuannya tergantung dari satuan ya. 1 per WS itu kalau satuannya jam. Kalau satuannya menit dan pada umumnya menit ya, itu pakai 60 per waktu siklus. Ya sebenarnya rumus dasarnya itu sederhana sekali, Q per WS gitu aja. Ya, Q per WS. Tetapi karena WS itu satuannya menit, ya diberikan 60 per waktu siklus. Sebenarnya itu saja. Dengan catatan apa? Rumus ini yang ini ya sampai di Q per WS atau Q kali 60 per WS itu kalau kondisinya ideal sekali, ideal. Ideal itu apa? Ideal itu benar-benar kerjanya itu sangat efektif, efisien. Alatnya baru, cuacanya cerah, sangat memungkinkan, jalannya datar, mulus, operatornya sangat berpengalaman, canggih, wah, semuanya tanpa ada hambatan. Nah, tapi kan tidak mungkin kondisi seperti itu di lapangan itu. Di lapangan itu banyak hal ya yang mempengaruhi kerja alat ya. Contoh, ya alatnya sudah lama, ya, tidak terlalu bagus ya ini apa namanya kinerjanya. Operatornya masih belum pengalaman atau ngantukan gitu ya. Cuacanya sehari-hari hujan. Wah ya, kalau seperti itu maka produksi alat menjadi tidak efisien ya, tidak efektif. Jadi kalau kondisinya sangat ideal, ini berarti ini faktornya ini satu. Ini faktor efisiensi kerja. Ya, sangat efisien sekali. Tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhi kerja alat, maka ini jelas produksinya turun. Nah, kalau turun berarti
ini, efisiensi kerja ini, maka maksimal ya, maksimal harganya 1 dan kemungkinan besar tidak 1. Ini harganya kurang dari 1. Ya. Ini sering disebut dengan faktor koreksi. Selain efisiensi kerja, disebut dengan faktor koreksi. Ya, itu ya. Kenapa kok harus dikoreksi? Iya, karena ini tidak ideal gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentang produksi alat berat, tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Kalau dari rumus tadi, dari rumus ini, maka tergantung apa saja produksi alat berat ini. Ya rumusnya ini tidak. Ada Q, ada WS, ada E. Nah, berarti tergantung apa? Tergantung dari jenis alat atau kapasitas alat. Nah, jenis alat atau kapasitas itu kan sangat menentukan ya besar kecilnya volume pekerjaan. Contoh ya, ada eskavator yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dump truck juga begitu, banyak sekali ya. Nah, ini kan mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi produktivitas. Ya. Apalagi yang rumus kedua tadi, yang faktor kedua, waktu siklus. Waktu siklus itu tergantung dari apa? Daya alat, kekuatan alat ya, kecepatan alat dan kondisi lapangan. Nah, sebentar lagi tentang waktu siklus nanti saya sampaikan ya, sebentar lagi. Jadi waktu siklus itu dari titik asal menuju ke tujuan, balik lagi ke titik asal itu satu siklus. Contoh ya, langsung saja ya, contoh. Waktu siklus itu akan bisa lama ya kalau jaraknya panjang dan kecepatannya rendah. Kalau jaraknya panjang, kecepatan tinggi, ya bisa jadi agak singkat juga. Kecepatan tinggi jaraknya jauh sekali, ya lama. Ya. Jadi tergantung dari kecepatan dan jarak juga. Ini ada jarak ya. Kondisi lapangan juga demikian. Ya, kecepatannya rendah, kenapa loh? Kondisi lapangannya apa namanya tidak rata ya, banyak batuan atau licin sekali. Nah, daya alat juga demikian. Ya, apa dayanya kecil sehingga tidak bisa untuk kecepatan tinggi. Seperti itu ya. Itu contoh. Semakin singkat waktu siklus tergantung rumusnya ya, maka semakin tinggi produktivitasnya, produksinya. Jadi semakin besar volume yang bisa dilakukan, dikerjakan dengan alat berat, semakin besar produksinya. Nah, difahami ya. Contoh, ada alat berat yang sangat besar. Ya. Nah, ini kan kemungkinan produksinya besar. Kalau dibandingkan dengan alat berat yang kecil gimana? Belum tentu produksinya lebih besar dari alat berat yang besar. Ya. Kenapa? Lah masih tergantung waktu siklus ya. Meskipun besar tapi waktu siklusnya lama ya, besar tapi lamban. Nah, ini kan dibagi. Bisa jadi turun ini produktivitasnya. Ada alat berat yang satunya, yang kedua ya. Ini sedang-sedang saja kapasitasnya, tetapi waktu siklusnya sangat cepat. Nah, ini kan pembanding. Ya, dibagi. Berarti ini jadi tinggi juga produktivitasnya. Artinya apa? Harus dihitung itu ya, nggak bisa dilihat secara sekilas. Oh, ini alatnya berat, alatnya besar, terus produktivitasnya tinggi. Belum tentu. Nah, kerjanya gimana? Oh, ini alatnya kecil, produktivitasnya rendah. Oh, belum tentu. Kecil tapi lincah. Oh, ya gitu ya. Jadi harus dihitung loh ya. Jangan dikira-kira, nggak ada teknik itu mengira-ngira itu ya. Jangan sekali-kali kalau teknik itu bicara teknik itu kira-kira, itu ilmu penerawangan kalau kira-kira ini ya. Nggak ada, semuanya ngitung. Ya. Yang ketiga, rumus ketiga tadi apa? Efisiensi kerja ya, atau faktor koreksi. Sudah saya sebutkan tadi, ada kondisi alat, baru, apa lama. Metode pelaksanaannya juga menentukan ya. Ada yang metode bermacam-macam nanti. Kondisi cuaca, topografi itu ya itu apa namanya kondisi lahannya ada kemiringan atau enggak, kemudian apa berkontur-kontur apa enggak ya, mulus apa enggak jalannya, ya, gitu. Keahlian operator, pengalamannya dan lain-lain ya, banyak sekali ini nanti. Nah,
pada rumus ini tadi, ini adalah data ya. Nah, ini juga, ini dihitung waktu siklus. Nah, E ini adalah dilihat pada umumnya ya. Dilihat dari tabel atau grafik. Nah, jadi kalau alat berat itu Anda nggak bisa lepas dari buku karena sangat banyak sekali ya tabel yang digunakan. Ini nanti lihat tabel ya. Itu. Dan untuk alat-alat berat yang berbeda, tabelnya berbeda loh ya. Bisa beda ini. Jadi nggak bisa lepas dari buku. Ya, itu tentang produksi alat berat. Nah, ini tadi waktu siklus ya, sudah saya sampaikan. Sebenarnya sudah berkali-kali tadi ya saya sampaikan ya, ini hanya menegaskan saja. Siklus kerja adalah proses gerakan dari suatu alat, mulai dari gerakan awalnya hingga kembali lagi pada gerakan awal. Jadi ya, awal kembali awal loh ya, bukan awal ke tujuan, salah itu setengah itu. Ya, jadi kalau dari titik A ke titik B, maka yang disebut satu siklus adalah mulainya dari A menuju ke B, kembali lagi ke A. Nah, itu satu siklus. Ya. Contoh, misalnya dump truck ya. Dump truck itu kan mengangkut muatan gitu ya. Misalnya untuk dibuang. Nah, materialnya kan banyak, nggak satu kali buang gitu. Enggak, di proyek itu kan banyak sekali material. Nah, coba kita amati ya. Mulai dari titik asal A ya misalnya, dia mengambil itu memuat ya, mengambil material, nah, kemudian mengangkut berangkat, kicik, kemudian sampai di tempat tujuan dibuang, plok. Nah, itu belum satu siklus, kembali lagi ke titik asal siap untuk memuat lagi. Nah, itu satu siklus itu. Kembali lagi. Nah, gitu ya. Itu satu siklus. Yang paling gampang menjelaskan itu siklus kerja damper, paling gampang. Jadi waktu siklus itu apa? Waktu yang dibutuhkan oleh alat untuk melakukan satu siklus pekerjaan. Ya. Dari titik awal, berangkat menuju lagi ke titik awal, kembali lagi ke titik awal. Nah, ini waktu siklus ini ada dua juga ya, yaitu terdiri dari waktu tetap dan waktu variabel. Ya, namanya waktu tetap berarti ini nilainya tetap ya. Kalau waktu variabel, nilainya bisa berubah-ubah. Apa waktu tetap itu? Waktu tetap adalah waktu yang digunakan untuk, contohnya ya ini contoh saja ini, untuk memuat, membuang, manuver itu istilahnya itu atret itu loh ya, ngatur posisi. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, stop. Nah, gitu ya. Tuh, jadi ini biasanya ada tabelnya juga. Ya, Anda lihat aja nanti. Untuk alat ini besarnya sekian, maka waktu tetapnya sekian. Itu sudah dihitung ya, sudah ditetapkan dari pabriknya sana. Ya, jadi orang kalau pada umumnya ya memuat itu nggak akan berlama-lama, tidur dulu, makan dulu, enggak. Kalau sudah kerja itu ya diisi sampai penuh, kemudian membuang juga gitu, membongkar ya. Dump truck itu dijomplang gerodok gitu ya. Enggak gerodok di apa namanya sebagian dulu stop, enggak. Manuver juga begitu. Jadi ini bisa dianggap sebagai waktu tetap. Waktu variabel apa waktu variabel? Sudah saya sampaikan ya tadi ya. Waktu variabel itu adalah waktu yang digunakan untuk berjalan ya, dari tempat pengambilan material sampai ke tempat pembuangan dan kembali dari tempat pembuangan ke tempat pengambilan. Jadi kalau kita membayangkan berjalan itu kan ada dua hal ya. Ada jaraknya dan ada kecepatan. Nah, berarti apa? Tergantung jarak dan kecepatan ini. Dihitung ya nanti ya. Jadi waktu variabel itu bisa berubah-ubah. Nah, kalau jaraknya jauh, ya semakin lama. Kecepatannya rendah ya semakin lama. Gitu ya. Nah, jadi waktu siklus itu sama dengan, kalau ditulis rumusnya ya, waktu tetap ditambah waktu variabel. Nah, gitu. Tambah saja ini. Nah, sekarang tentang biaya alat. Tadi sudah saya sampaikan ya, agak di awal-awal tadi, biaya alat terdiri dari dua juga. Ya. Ada biaya kepemilikan, ada biaya operasi. Nah,
Pada umumnya biaya kepemilikan ini menghitung ini ya, menghitung dengan apa? Nah, Anda sudah mempelajari tadi apa tadi? Terpengaruh dari harga alat, kemudian umur alat, kemudian bunga, kemudian nilai sisa dan sebagainya ya. Nah, ini dihitung dengan menggunakan analisa ekonomi teknik. Ya, kalau biaya operasi sebenarnya juga ada hitungannya ya, tapi terlalu apa namanya membuang-buang waktu. Jadi ini given aja waktu di kuliah ya. Nanti toh waktu Anda kerja itu tidak sudah ada formulanya ya, sudah ada formatnya. Istilahnya ada template-nya lah ya. Kementerian PUPR, Menteri PUPR sudah ada peraturannya itu, ada template-nya, ada file Excel-nya juga. Ya, jadi antara ini teori yang diberikan dengan nanti ya mungkin beda ya, mungkin bisa saja beda. Nah, ini kan teori saja ini. Nah, jadi sebenarnya hampir sama ya dengan waktu siklus tadi. Biaya alat sama dengan biaya kepemilikan ditambah biaya operasi. Itu. Ini sudah saya sebutkan tadi ya, biaya kepemilikan adalah, nah yang belum saya sebutkan, harap diingat-ingat mulai sekarang ya. Kalau kita bicara alat, bicara biaya yang kaitannya dengan alat berat, nah, jangan lupa satuannya itu bukan rupiah, bukan dolar ya. Tetapi karena ada hubungannya dengan alat berat, yang disebut biaya, biaya alat itu satunya rupiah per jam. Jumlah biaya setiap jam. Jangan salah nanti ya, kalau ada pertanyaan berapa biaya dari alat ini, berarti nanti Anda hitung rupiah per jam. Nah, gitu ya. Selama umur ekonomis, alat yang harus diterima kembali oleh pemilik karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian alat, angkutan, pajak, dan bunga. Nanti ada cara ngitungnya ya, bentar lagi. Nah, agak mirip dengan waktu siklus tadi, biaya kepemilikan ini disebut juga dengan biaya tetap. Kenapa? Karena ya ini sifatnya kan harga kan nggak berubah-ubah, sudah beli kok. Masuk beli terus harganya naik turun gitu. Ya, tetap waktu umur ekonomis juga sudah ditetapkan gitu ya. Kemudian apa? Bunga juga sudah. Kemudian ya, pajak dan sebagainya ya, termasuk nilai sisa. Nah, ini disebut dengan biaya tetap ini. Nah, ini sambil refreshing ya, mengingat kembali ekonomi teknik ya. Istilah yang berhubungan dengan biaya kepemilikan, nah, harga alat. Ini notasinya biasanya P ya. Kapan harga alat itu? Biasanya pada saat membeli alat. Nah, berarti ada di waktu ke 0. Nah, harga pembelian alat ini tentunya sudah termasuk asuransi, biaya pengangkutan. Intinya harga alat ini adalah harga alat sudah siap di lokasi proyek, siap operasi. Ya, termasuk pengangkutan, asuransi, dan sebagainya. Ini P. Kemudian ada istilah umur ekonomis, notasinya N. Yaitu periode waktu alat dalam tahun ya, ini biasanya, yang optimum untuk pemeliharaan peralatan. Jadi jangan disalahpahami ya. Umur ekonomis tidak sama dengan umur alat sampai nggak bisa digunakan. Wah, Indonesia itu kan sukanya kan apa namanya ya, memodifikasi, apa namanya, utak-utik supaya bagaimana caranya alat atau mesin itu bisa terus bekerja. Kalau perlu kanibal. Itu bukan umur ekonomis itu. Umur ekonomis itu alat masih kondisi baik, ya bisa digunakan terus dan kondisinya masih optimum ya sehingga biaya pemeliharaannya itu tidak terlalu boros ya normal lah normal. Lah kalau alatnya sudah sangat lama sekali sering mogok bolak-balik di servis diperbaiki ya itu sebenarnya artinya umur ekonomisnya itu sudah habis. Lepak kan masih bisa kerja. Iya tapi boros. Ya, jadi umur ekonomis itu ya normal, kondisi normal ya. Kondisi normal, alat masih bisa bekerja. Nilai sisa atau salvage value yaitu nilai jual alat, notasinya F ya. Nilai jual alat pada saat umur ekonomis alat habis. Nah,
Ini kalau Anda masih ingat ya. Nah, ingat ya, ada diagram arus dana. Ini saya tunjukkan dulu ya. Uh, mulainya dari tahun ke 0. Nah, tahun ke 0 itu tahun sekarang beli alat. Sampai tahun ke N. N itu adalah umur ekonomis tadi. Berapa lama alat dalam umur bisa dipakai secara optimal. Ini 1, 2, 3 ini dalam tahun ya. Kemudian di saat sekarang itu kan beli. Nah, ini ada P, arus dana P. P ini karena beli, arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian pada saat umur ekonomisnya habis, kalau dijual lagi, nah, berapa ini lakunya ini? Ini F, ini nilai sisa. Nah, itu. Nah, tentunya Anda mengerti ya bahwa harga alat dibanding dengan nilai jual, itu apa? Lebih besar mana? Ya pasti lebih besar harga alat lah ya. Kalau dijual lagi, mesti katakanlah belinya 1 miliar. Masa dijual lagi lakunya 2 miliar? Kan nggak mungkin. Dijual lagi dengan laku 1 miliar aja hampir tidak mungkin ya. Hampir mesti turun nilainya. Jadi, selama umur ekonomis, alat akan terjadi penyusutan. Nilainya turun. Nah, bagaimana cara menghitung biaya kepemilikan? Nah, cara menghitung biaya kepemilikan alat ya, itu dengan cara annual cost. Masih ingat? Nah, saya tuliskan ya, ini di break dulu. Perhatikan ini. Nah, ini ya, ini sudah saya siapkan diagram arus dananya. Ini tadi saya lengkapi ya, di tahun ke-0 atau sekarang itu ada P ke bawah. Pada saat umur ekonomis, tahun ke N, itu ada F ke atas ya. Nah, bagaimana caranya supaya P dan F ini dikonversikan menjadi nilai tahunan? Nah, nilai tahunan itu adalah annual. Nah, ya A. Mulai dari tahun 1 sampai tahun N. Masih ingat Anda? Bagaimana caranya ini kira-kira? Nah, saya tuliskan ya. A. Annual ya. A sama dengan, nah, nilai A ini dihitung dari P dan F ya. Masih ingat ya? Dikonversikan atau diekuivalensikan. Sekarang yang pertama dari P dulu. A sama dengan P. Terus ini dikalikan faktor. Dikalikan faktor. Pakai ini aja. Nah, masih ingat? Supaya dapat A, P itu harus dikalikan apa? Ayo. Berarti harus dikalikan. Gampang ya, ini matematika SD. Ini ada pecahan ini. Supaya dapat A, maka P harus dikalikan A per P. Kan gitu. Nah, gitu. P dikalikan A per P. P-nya kan dicoret ini. P coret kan. Jadi A. Gampang tuh. Gampang. Jangan bingung ya. Dikalikan A per P apa P per A ya. Ya kan ini matematika biasa ini. P kali A per P sama dengan A. Oh, kan gitu. Kemudian dilengkapi ya notasinya ya. Ada suku bunga I, kemudian ada umur ekonomisnya N. Nah, bagi yang belum mengambil ekonomi tadi jangan khawatir ya. Ini nanti sudah ada tabelnya ini. Yang penting Anda bisa menuliskan notasinya aja. Nah, nanti dilihat di tabel, nggak usah jangan dihitung pakai rumus ya. Terlalu lama, ini ada tabel. Nah, ini ya. Nah, ini kan arahnya kita bicara biaya ya. Kita bicara biaya, berarti anggap aja yang ke bawah ini positif. Nah, ini kan ke bawah. Ya, A sama dengan P kali A per P kan. Ini sama-sama ke bawah, ini berarti tandanya sama-sama positif. Kemudian dari F ini. F ini kan arahnya kebalikan dari P ya. Ke atas. Karena kita bicaranya biaya, maka F ini menjadi negatif. Ya, jangan dipluskan, berbalik arah kok ya.
min F. Nah, itu ya, terus dikalikan suatu faktor. Nah, bukan suatu faktor. Nah, coba perhatikan sekarang. Supaya menghasilkan A, F harus dikalikan apa? Nah, gampang ya, kalau Anda sudah paham ini, supaya menghasilkan A, maka F harus dikalikan A per F. Ya, gitu kan? Jangan bingung-bingung, bingung gini. A per F. Iya kan? F kali A per F, F-nya dicoret, kan tinggal A. Ya, sama. P kali A per P, kan tinggal A. Nah, gitu kan? Gampang ini. Ya, gitu aja bingung. Terus dilengkapi ya notasinya ya. Jangan ini toh. Ada suku bunga, ada umur ekonomis. Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini rumusnya ya, sampai di sini dulu. Dengan catatan, ini ada catatannya ya, saya lengkapi. N itu satuannya tahun. Kemudian A itu satuannya rupiah per tahun, mata uang ya. Kalau kita menggunakan rupiah ya rupiah, kalau menggunakan dolar ya dolar. Kemudian I itu sebenarnya kalau di ekonomi teknik kan suku bunga itu. Tapi kalau di alat berat itu yang dipertimbangkan tidak hanya bunga saja, nanti ada suku bunga modal namanya ya. Ada juga asuransi, dan ada juga pajak. Nah, jadi I itu adalah merupakan penjumlahan dari bunga, suku bunga, asuransi, dan pajak. Ya tergantung soalnya ya. Kalau misalnya soalnya yang diketahui bunga dan asuransi, ya sudah yang dihitung itu, nggak usah mengada-ada. Jangan diasumsikan sendiri. Yang diketahui bunga sama pajak, ya sudah itu aja. Yang diketahui bunga saja, ya pengertiannya bunga itu sudah termasuk inilah. Ya tergantung soal aja lah ya. Jangan diada-adakan. Tapi kalau diketahui semua, bunganya sekian, asuransinya sekian persen, pajaknya sekian, ya ini dijumlah. Nah, yang penting adalah ini. Perhatikan ya, A itu satuannya rupiah per tahun. Padahal kalau kita bicara biaya, oh ini saya tuliskan dulu ya. Biaya alat itu bagaimana tadi ngitungnya? Sama dengan biaya kepemilikan ditambah dengan biaya operasional, biaya operasi gitu aja ya. Input, kemudian, nah ya. Nah ini ya. Yang kita bicarakan sekarang itu masih biaya kepemilikan ini. Ya, ini masih ini. Satuannya jangan lupa ya, ini penting sekali. Satuan dari biaya alat adalah rupiah per jam. Nah, ini penting sekali. Sering lupa ini, mahasiswa itu. Dikira kalau biaya itu pasti rupiah. Oh tidak, ini kita bicara alat berat. Padahal, ada kesamaan enggak ini? Loh, tadi katanya menghitung biaya kepemilikan dengan annual cost. Iya memang. Nah, tapi satuannya kok nggak sama? Annual cost menghasilkan rupiah per tahun. Kalau biaya alat itu rupiah per jam. Nah, bagaimana caranya menjadikan rupiah per tahun menjadi rupiah per jam? Bagaimana? Ya, tentunya kita harus bisa mengkonversikan dari tahun ke jam. Pakai apa? Kita harus tahu, intinya ya logikanya, dalam 1 tahun, nah gitu ya, dalam 1 tahun, alat berat itu bekerja efektif berapa jam? Nah, gitu loh ya. Dalam 1 tahun, alat bekerja efektif berapa jam? Itu namanya adalah efektivitas jam kerja alat dalam 1
tahun. Nah, ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nggak ada rumus ya. Ini tergantung dari pemilik alat sebenarnya. Tapi ini saya memberikan logika. Ini bukan rumus loh ya. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau di soal ini given aja diberikan ya, nggak usah repot-repot. Ya ini diberikan ini. Atau dihitung tetapi berdasarkan hal-hal yang diketahui. Bisa pun, bisa jadi ini dihitung tapi sudah diketahui. Contoh, saya sekarang menggiring logika Anda. Misalnya Anda memiliki alat berat. Nah, dalam satu bulan, saya tulis ya, satu bulan, alat Anda itu kira-kira bekerjanya berapa hari? Jangan disamakan loh ya. Satu bulan 30 hari. Apa nggak ada hari libur? Ya nggak mungkin lah ya. Kalau begitu dikurangi satu bulan 4 atau 5 minggu dikurangi 5. 30 kurangi 5, 25. Apa iya? Itu terlalu optimis. Kan ada kalanya alat itu tidak bekerja juga. Ya. Jangan terlalu optimis ya kalau memberikan angka ya. Nah, oke lah, taruh saja ya. Nah, ini prediksi ya. Kalau Anda sudah pengalaman nanti bisa. Satu bulan, misalnya liburnya itu 5 kali ya. Nah, berarti kan 25. Tapi kayaknya satu bulan nggak mungkin deh kalau 25 kerja terus. Oke lah. Enaknya berapa? 20 ya. Nah, 20 hari kerja. Ya, kerjanya alat ini ya. Kerjanya alat ini satu bulan dan 20 hari. Terus sekarang satu hari itu ada berapa jam kerja? Nah, jangan naif lagi ya. Satu hari itu kan mulainya jam 8 sampai jam 5, berarti ada 8 jam kerja. Apa non-stop kerja? Kan enggak. Yang kita bicarakan adalah efektif. Efektif itu artinya benar-benar kerja. Nah, kalau pada umumnya normalnya satu hari itu 8 jam, maka itu terlalu optimis ya kalau 8 jam. Kira-kira yang benar-benar bekerja dari 8 jam kerja itu berapa? Nah, gampang-gampangannya ya. Oh, 5 jam itu pasti kerja, Pak. Ya wes, 5 jam. Nah, gini ya, ini misal contoh aja ya. Ini bukan pakem, terserah nanti. Udah? 1 tahun. Nah, kalau ini nggak usah kira-kira. Nah, 1 tahun itu nggak usah dikira-kira ada berapa bulan? Oh, siapa yang mengatakan 24? 12 bulan. Jadi, nah sudah tahu ya. Loh, 1 bulan diprediksi ada 20 hari kerja. 1 hari ada 5 jam kerja. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti efektivitas jam kerja alat dalam 1 tahun gitu ya. Dalam 1 tahun itu alat bekerja berapa? Alat bekerja atau gini aja. Jadi alat bekerja gitu. Alat bekerja 20 hari dikalikan 5 jam kerja. 5 jam kerja kali ada berapa bulan itu? Itu kan 1 bulan. Ada 12 bulan. Sama dengan 20 kali 5, 100 kali 12, 1200 ya. Jam per tahun. Nah, gitu kan? Ya kan? Ini yang dinamakan dengan efektivitas jam kerja alat dalam 1 tahun. Jadi, nah ini contoh ya. Kalau misalnya diprediksi alat itu dalam 1 bulan 20 hari kerja, kerjanya. 1 hari itu 5 jam kerja, 1 tahun 12 bulan. Maka berapakah efektivitas jam kerja alat dalam 1 tahun? Ya tinggal dikalikan aja kan. 20 kali 5 kali 12, 1200 jam per tahun. Coba perhatikan ini. Kita akan tujuannya tadi apa? Menghitung biaya kepemilikan yang satuannya rupiah per jam. Padahal di sini itu A itu masih rupiah per tahun. Nah, kaitannya apa? Coba.
Kalau saya tuliskan begini, biaya kepemilikan dalam kurung satuannya rupiah per jam, ini ya, sama dengan A. A itu tadi ya yang dihitung dengan rumus ini ya. Itu rumus satuannya apa? Rupiah per tahun. Nah, supaya jadi per jam bagaimana ini? Nah, ini ada jam per tahun. Nah, berarti ya dibagi aja ya. Efektivitas ya dalam 1 tahun. Nah, gini kan? Oh iya, satuannya. Jam per tahun. Nah, Anda perhatikan, kita geser aja ya, biar kelihatan. Nah, Anda perhatikan di sini, satuannya A, ini rupiah per tahun. Saya blok ya, tahunnya ya. Nah, ini ya, biar kelihatan. Ini. Nah, kemudian coba perhatikan, ini per dibagikan per ya. Rupiah per tahun per jam per tahun. Nah, kan bisa dicoret ini. Nah, bisa dicoret kan? Nah, tahunnya bisa dicoret karena ini per ya. Nah, ini kan A per efektivitas alat dalam 1 tahun, ya. Efektivitas jam kerja ya, alat dalam 1 tahun, rupiah per tahun per jam per tahun, tahunnya dicoret, menjadi satuannya apa? Satuannya adalah rupiah per jam. Nah, sorry. Nah, ini kan? Nah, berarti kesimpulannya apa? Rumusnya kurang ya. Tadi rumusnya A itu sama dengan P kali A per P dengan suku bunga I waktunya N dikurangi F kali A per F suku bunga I waktunya N. Nah, tapi ini masih rupiah per tahun. Harus masih dibagi dengan efektivitas jam kerja alat dalam 1 tahun. Ya. Atau jam kerja efektif. Nah, ini saya ubah aja ya. Jam kerja efektif alat jam kerja efektif alat dalam 1 tahun. Ini saya ganti. Jam kerja efektif. Nah, sudah benar. Jadi, rumusnya ini dimodifikasi ya. Nah, ini sama dengan sorry, masih belum. Ini ya. Pakai per jam kerja efektif alat dalam 1 tahun. Nah, enggak cukup ya. Nah, begini. Nah, sudah. Ini ya rumusnya. Nah, kelihatan. Jadi rumusnya ini, biaya kepemilikan. Nah, kalau ini bukan A ya ini ya. Ini biaya kepemilikan. B, kepemilikan BK ya. Disingkat aja. Biaya kepemilikan sama dengan ini A ini ya. Ini A per jam kerja efektif alat dalam 1 tahun. Nah, ceritanya itu ya. Sehingga ini
tampilannya tadi. Loh, gini ceritanya ya, nggak langsung ujuk-ujuk. Nah, ya, biaya kepemilikan alat ya rupiah per jam sama dengan P kali A per P suku bunga I waktunya N dikurangi F kali A per F suku bunga I waktunya N per jam kerja efektif alat setahun. Dengan catatan I itu ya, itu merupakan penjumlahan dari bunga modal, pajak, dan asuransi. Nah, udah ya. Ini biaya kepemilikan. Nanti ini dilihat di tabel bunga, bukan dihitung ya. Gampang nanti ya. Gampang. Ini tadi masih satu, biaya kepemilikan kan biaya terdiri dari apa tadi? Biaya alat terdiri dari, nah masih ingat, biaya kepemilikan dan biaya operasi dijumlah ya. Biaya kepemilikannya sudah bisa dihitung tadi, biaya operasinya bagaimana? Nah, biaya operasinya itu ini. Nih, sudah saya sebutkan tadi sebenarnya di awal-awal, biaya operasi alat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengompresan alat, terdiri dari biaya-biaya untuk bahan bakar, pelumas, filter, pemeliharaan, perbaikan alat, penggantian ban, upah operator, suku cadang khusus ya. Semua ini sebenarnya terutama yang 1, 2, ini 3, ini ada rumusnya, ada perhitungannya. Tapi ini teknik mesin ya. Udahlah kita jalan pita saja. Nanti toh waktu kerja itu sudah ada formatnya ya, template dari Permen PUPR, ada Excel-nya. Ya udah nggak usah rumus. Ini langsung kalau di soal nanti diberikan aja ya, diketahui. Nggak usah repot-repot ya. Nah, sudah. Yang penting tahu lah cara itu. Ya. Nah, sekarang bagian terakhir ya. Tadi sudah saya jelaskan. Alat berat itu mau pelajari apa? Tadi? Ya, ada dua hal sebenarnya ya. Menghitung produksi alat dan menghitung biaya alat. Nah, sudah dua hal itu. Terus kalau sudah bisa menghitung, buat apa? Apa hubungannya antara biaya alat dan produksi alat? Ya, apa kira-kira? Tujuan dari diketahui biaya dan produksi alat adalah apa? Ini saya pending dulu ya. Nah, saya buka lagi catatan supaya paham dulu. Nah, di sini ya, di bagian bawah ini. Sekarang saya melompat dulu aja. Misalnya ya, Anda diserai pekerjaan atau mendapat kepercayaan mengerjakan sebagian aja pekerjaan dari proyek. Misalkan galian tanah. Ya, galian tanah. Ada pekerjaan galian tanah dari gedung bertingkat. Misalnya basement ya. Basement. Volumenya Anda dipasrai untuk gali tanah tok ya dengan menggunakan alat berat tentunya. Ya, karena kan ini volumenya besar sekali. Volumenya misalnya saja 5.000 meter kubik. Nah. Terus Anda ditanya sama pemilik ya, Mas, Mbak, sanggup Mbak, Mas melaksanakan pekerjaan galian tanah saja? Sanggup Pak. Ini kira-kira sudah dihitung sama perencana volumenya 5.000 meter kubik. Berapa Mas biaya pekerjaan galian tanah yang Anda ajukan? Nah gitu. Iya. Tentunya pekerjaan tanah ini ya, galian tanah ya. Saya nggak nulis lengkap. Gimana cara ngitungnya? Bisa ya. Nah ini ilustrasinya atau analognya. Kalau Anda beli apel satu keranjang, ya, satu keranjang itu beratnya 10 kilo. Nah, supaya tahu biaya atau harga yang dibayarkan satu keranjang itu, ya, satu keranjang itu 10 kilo, maka harus diketahui apa dulu? Masa satu keranjang sekian langsung? Kan enggak ya. Anda tanya dulu kan di penjualnya. Ini satu keranjang berapa, Bu? 10 kilo. Terus apa yang ditanyakan?
harga per kilonya berapa? Kan gitu kan? Nah, enggak langsung satu keranjang, enggak. Harga per kilonya. Sama, pekerjaan juga begitu. Biaya pekerjaan, volumenya 50 meter kubik. Nah, terus ditanya sama pemilik, berapa mas ini total biayanya untuk pekerjaan kalian ini? Maka harus diketahui apa dulu? Iya, harga satuan pekerjaan atau unit cost. Apa itu? Rupiah per meter kubik. Nah, mesti kan gitu lah. Oh, Pak, ini per meter kubiknya saya melaksanakan itu sekian rupiah. Berarti kalau volumenya nanti 5.000 meter kubik, kan tinggal dikalikan aja. Per meter kubiknya sekian, ada volumenya, nah, tinggal dikalikan kan? Ini kan volume pekerjaan. Nah, meter kubik. Nah, sehingga gampang jawabnya Pak. Volume pekerjaannya kan 5.000 meter kubik. Per meter kubiknya saya menawar sekian. Jadi totalnya sekian, Pak. Nah, gitu ya. Nah, terus apa kaitannya dengan biaya alat dan produksi alat? Nah, saya tulis lagi ya. Tadi produksi alat, itu satuannya apa? Satuan produksi alat. Kan meter kubik per jam, iya kan? Ya. Biaya alat satuannya. Masih ingat ini tadi? Ayo. Nah, ini dia. Rupiah per jam. Ya kan? Nah, Anda bisa mengaitkan ini. Apa hubungan produksi dan biaya atau biaya dan produksi? Iya, ya ini menarik sekali ini. Harga satuan pekerjaan rupiah per meter kubik bisa dihitung dari apa? Biaya alat rupiah per jam dibagi dengan produksi alat meter kubik per jam. Iya gitu kan? Jadi harga satuan. Oh, pakai aja ya. Pakai equation. Nah, saya tuliskan ya. Harga satuan pekerjaan sama dengan ini, apa tadi? Biaya alat satuannya apa? Rupiah per meter kubik. Ya, rupiah per meter kubik. Ini dibagi dengan produksi alat. Satuannya apa tadi? Meter kubik per jam. Nah, jadi ini kan gimana ini? Salah ya, bukan dibagi nih. Ya, bukan dibagi, salah saya. Oh, lamun ya. Salah, 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 salah. Oh, salah nih. Nah, ulangi. Jadi harga satuan ini ya, kaitannya dengan ini. Oh, benar ya. Oh, ini meter kubik per jam, rupiah per jam kok ya. Ya, benar, benar. Hmm, benar kok. Eh, biaya alat rupiah per meter kubik
Rupiah bukan per meter kubik ini. Oh, rupiah per jam. Ini ya, saya tuliskan aja ya. Harga satuan alat ini satuannya. Nah, ini dia rupiah per meter kubik. Sama dengan biaya alat rupiah per jam dibagi dengan produksi alat. Ini satuannya meter kubik per jam. Nah, udah bener wis. Ya, dari jamnya dicoret, ya, biaya alat per produksi alat jadi rupiah per meter kubik. Cocok ya. Jadi Anda kalau menjelaskan dengan owner yang awam ya, masyarakat awam, jangan terlalu berteori ria. Oh, biaya alatnya sekian, produksi alat sekian, nggak ngerti, nanti nggak paham. Pakai ilmu pasar itu ya, beli apel 10 kilo, harga per kilonya berapa, sehingga harga per kilo dikalikan dengan banyaknya yang dibeli sama dengan itu harganya ya. Pekerjaan kalian ya 50 meter kubik, per meter kubiknya berapa? Nah ini cara ngitungnya, diem aja ya. Nah, cara ngitungnya ini ilmu Anda sendiri ini ya. Biaya alat per produksi alat, tapi nggak usah dikeluarkan. Oh, per meter kubiknya sekian Pak kalau menggunakan alat berat saya. Sehingga kalau dengan 5.000 meter kubik biayanya totalnya sekian. Nah, gitu loh. Ya. Ya, jadi penegasannya adalah nah, ini dia. Nah, ngerti ya? Tujuan dari diketahuinya biaya dan produksi satu alat adalah dapat menghitung estimasi biaya pekerjaan yang menggunakan alat berat. Biasanya ini dituangkan dalam RAB. Ya, di RAB itu kan nggak dijelaskan itu produksi sama biaya alat. Di RAB itu hanya ada harga satuan pekerjaan dan volume pekerjaan. Ya, ini volume kali harga satuan pekerjaan kan. Terus untuk menghitung harga satuan pekerjaan, caranya seperti tadi ya. Harga satuan pekerjaan sama dengan biaya alat per produksi alat. Coret. Ya, selesai. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ini sebenarnya sudah kuliah 1 semester alat berat ya selesai. Tentang produksi alat, rumusnya sudah. Tentang biaya alat, cara ngitungnya sudah selesai. Ya, ya kira-kira gambaran nanti untuk alat berat yang dipelajari apa tadi? Produksi alat dan biaya alat untuk berbagai macam alat berat. Ya kira-kira itu saja ya. Ya sampai di sini tentang materi ini pengenalan alat berat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.